Halo guys, welcome to my channel. Kembali ke channel aku. Hari ini aku mau bacain pick a card yang temanya akankah dia kembali kepada kamu. Ini bisa mantan kamu, mantan gebetan, atau memang orang yang pernah dekat sama kamu terus tiba-tiba menjauh, ya. Kenapa dia pergi, kenapa dia tiba-tiba jauh mungkin ya. Dan terus tiba-tiba kamu juga berpikir apakah dia akan datang ke kamu lagi. Oke, kita akan buka pick a cardnya ya. Dan ini ada 3 file. Kalian bisa pilih antara file yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Kalian bisa milihnya dengan suka-suka hati kalian ya. Bisa kalian pilih nomor 1 atau nomor 3 gitu, atau semuanya kalian pilih semua, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman takutnya kamu jadi bingung gitu. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya, untuk semakin kedepannya semakin semangat buat video. Dan aku tekanin lagi, ini general reading, jadi cocok atau enggaknya itu tergantung dari energi kalian. Oke, aku bukan untuk yang pilih file nomor pertama. Di sini ada environment awareness ya, dan aku bukain ada the Empress. Oke, aku bukan di mana ya, sini aja ya. Ada the Empress, ada the World, ada the Emperor juga. Sini aja deh. Aku geser yang ini, ribet banget ya kayaknya. Oke, kok agak blur gitu. Oke, bagi kalian yang milih file nomor pertama, di sini juga ada Six of Wands, unsur tanah dan unsur air. Kalau aku lihat akankah dia datang ke kamu lagi, lihat dari masalahnya, mungkin sebelumnya kamu sama dia itu ada perbedaan, mungkin perbedaan keyakinan atau perbedaan yang lainnya, umur, atau memang hubungan kalian susah bersamanya. Tapi kalau dibilang dia bakal datang, mungkin ada ya, dia bakal datang ke kamu untuk kayak menjalin komunikasi ya. Dia memang merasa kamu itu soulmate-nya dia. Dia merasa kamu itu orang yang dia sayang juga ya. Dia merasa kamu orang yang bisa mengerti dia. Tapi hubungan ini kalian kayaknya sebelumnya mungkin kalian debatnya itu nggak enak ya. Mungkin sebelum kalian berpisah, kalian ada debat yang bikin kalian itu merasa kalian mengakhirinya itu nggak enak banget gitu. Padahal kalian itu nggak mau hubungan ini kayak berakhir gitu aja. Tapi kalian berakhir mungkin karena ego kalian sama-sama besar, ya. Egonya dia, entah egonya kamu, yang membuat kalian itu jadi nggak bisa berpikir jernih. Ya, di sini ada unsur tanah juga. Mungkin kalian juga berpikir dengan kalian berpisah, kalian itu bisa memikirkan apa gitu ke depannya, ya. Cuman kalau dari kartu, dia juga ada memikirkan, bisa nggak ya kayak aku kembali lagi dan datang lagi ke kamu buat memperbaiki hubungan gitu. Tapi memang dia masih belum dewasa ya, masih belum dewasa. Walaupun aku lihat di sini memang kalau dibilang chemistry kalian tuh lumayan besar. Kalian lihat sini ada the Emperor dan the Empress, ini kartu soulmate ya. Kalian memang termasuknya soulmate, tapi kalian memang dipisahkan sama takdir yang bisa dibilang itu membuat kalian mengambil keputusan ini gitu. Tapi kalau dibilang kalian masih sama-sama sayang sih, sama-sama sayang, sama-sama masih berharap. Tapi harapan itu membuat kalian bingung harus kayak gimana ke depannya gitu. Kalau kalian sih sebenarnya dia bakal datang sih, walaupun mungkin saat ini pun dia masih kepoin kamu, tapi dia masih berpikir ulang untuk komunikasi sama kamu gitu. Mungkin karena kalian berbiasanya gak enak caranya, kalian kayak ada bertengkar dan membuat kalian tuh egonya sama-sama tinggi gitu. Kamu ngerasa paling benar sendiri, dia merasa juga paling benar sendiri gitu. Akhirnya kalian memutuskan buat kayak nggak komunikasi. Mungkin kalian berdua lagi nggak ada komunikasi sampai sekarang, lost contact, mungkin udah beberapa tahun atau beberapa bulan gitu. Dan kalian tuh masih kepoin dia. Sebenarnya kalian sama-sama masih ngepoin gitu, tapi entah kenapa
kalian tuh gengsinya sangat gede banget gitu. Kamu gengsinya gede, dia juga gengsinya gede, akhirnya kalian cuma bertahan sama gengsi kalian masing-masing. Walaupun bisa dibilang untuk perasaan kalian itu ya kalian masih ada feelingnya gitu, dan harapan kalian tuh masih ada, cuman harapan kalian ya kalian simpan sendiri aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Kalian cuma memikirkan siapa dulu nih yang datang ke duluan gitu, aku atau kamu duluan. Jadi kalian hanya menunggu hal itu aja gitu, nggak bener-bener kalian yang mau maju duluan gitu. Kalau kalian si cowoknya atau si wanitanya juga masih sama-sama ego ya, kamu atau dianya yang ego mempertahankan prinsip kalian juga gitu. Kalau udah A ya A gitu, B ya B gitu, jadi susah buat kayak goyahnya gitu. Dan aku lihat juga mungkin kalian memang pengen komunikasi, pengen ada ikatan lagi setelah perpisahan ini, tapi bingung siapa yang mau mulainya duluan ya, siapa sih yang akan datang duluan gitu. Kayak ibaratnya emang kalian ketaruhan siapa nih yang datang duluan, siapa yang menyerah duluan gitu. Sebenarnya sih apa gunanya ya hal kayak gitu kalau kalian sama-sama sayang gitu. Walaupun kalian mungkin perpisahannya karena kalian belum sama-sama dewasa. Kalau kalian udah benar-benar dewasa ya kalian harus berpikir harus kayak gimana gitu ke depannya. Jangan cuma mengandalkan ego kalian terus, karena kalau kayak gini terus kalian nggak akan mendapatkan apa yang ingin kalian raih gitu. Di ujung-ujungnya kalian cuma nunggu egonya masing-masing mereda, karena yang jadi masalah di hubungan kalian ini egonya kalian sih. Masalahnya ego, dan kalian nggak mau ngalah satu sama lain gitu, sama-sama masih mempertahankan egonya. Kalau kalian udah bisa meredakan egonya, sebenarnya kalian bisa bersama lagi gitu ya, bisa menjalin hubungan lagi. Karena permasalahan kalian lebih kayak kalian nggak terlalu paham untuk kedepannya. Bisa dibilang kalian sama-sama belum dewasa, belum sama-sama matang. Akhirnya hanya yang ada di pikiran kalian cuma siapa yang maju duluan nih, siapa yang akan datang duluan. Dan itu kalian sama-sama mempertahankan ego kalian aja gitu, nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Kalian cuma mikirin siapa yang datang, siapa yang menyerah, kayak gitu terus. Sebenarnya kan membuang-buang waktu gitu. Kalau memang kamu mau surrender ya saat ini surrender aja gitu, ngapain menunggu dia datang, ngapain kayak menanti-nanti siapa yang menyerah gitu. Jadi kalian hanya membuang-buang waktu. Kalaupun mungkin kalian udah berakhir bersama-sama gitu, maksudnya kalian udah bener-bener nggak ada kontak sama sekali gitu, dan kalian menjalin hubungan sama orang baru, kalian pun nggak akan bisa tenang gitu. Kalian masih hanya inget sama masa lalu kalian terus, karena kalian masih belum ikhlas ya. Kalian masih belum ikhlas, masih belum bener-bener rela dia pergi gitu, karena kamu juga masih ada rasa yang bisa dibilang masih besar. Kalau menurut aku, ngapain terlalu gengsi buat mengungkapkan kalau memang kamu pengen perbaikinya, kamu minta maaf aja kayak sesusah itu gitu. Seenggaknya kamu minta maaf atau dia yang minta maaf gitu, tapi memang harus ada yang mengalah ya. Kalau nggak ada yang mengalah susah gitu. Kalian mau sampai kapan ketemunya? Kalau memang mau surrender ya udah, mulai saat ini kamu nggak usah mengingat-ingat dia lagi, nggak usah kayak teringat-ingat dengan kesalahan-kesalahan dia gitu. Intinya kamu maju aja, ngapain terlalu mikirin dia mau datang mau enggak ya biarin aja gitu. Tapi kalau kamu memang mau mundur dan mau kembali ke dia ya kamu harus mengalahkan ego kamu ya. Kamu harus bisa memaafkan diri kamu dan memperbaiki semuanya sama dia. Intinya di sini sih siapa yang menang dulu egonya, siapa yang bertahan sama egonya gitu sih. Saling sama-sama ego. Belum sangat dewasa ya untuk pasangan ini. Kalian masih harus belajar dewasa lagi. Kalian harus bisa mengerti kalian punya mimpi, kalian punya tujuan, tapi kalian belum kuat pondasinya ya. Kalian masih belum mengerti gitu. Untuk ke depan itu masih banyak masalah yang jauh lebih berat, tapi kalian lebih mempermasalahkan hal-hal yang bisa dibilang hal-hal kecil digede-gedein gitu, hal-hal yang sebenarnya nggak harus dipikir-pikirin gitu. Jadi akhirnya kalian merasa hubungan ini kayaknya murunyam banget, pusing banget gitu, padahal yang bikin pusing itu kalian sendiri gitu. Kalian yang menciptakan masalah itu sendiri gitu. Oke, aku lanjut untuk file yang kedua. Aku rasa cukup untuk file yang pertama ya. Intinya
kalian harus selesaikan masalah kalian. Kalau enggak mau selesaikan dan kalian bertahan sama ego kalian, ya udah surrender aja gitu. Kalian harus lepaskan semua beban, semua masa lalu kalian gitu ya. Oke, aku lanjut untuk yang yang kedua, share the new location. Ya, aku bukain. Di sini ada two of cup. Wow. Ada page of wand, the star. Oh ya, tadi berarti kartu pertama tadi kemungkinan sih kalau kalian mau kembali ya, yang kartu pertama tadi ini, itu kemungkinan iya kembalinya. Maksudnya dia bakal datang ke kamu, tapi kalian harus sama-sama mau melepaskan ego kalian gitu. Jadi ada kemungkinan untuk kartu pertama ini, kesimpulannya aku jadi lupa. Kalian bisa bersama lagi, tapi mesti mengalah untuk egonya gitu. Maaf ya, aduh. Untuk kartu yang kedua ya, di sini tadi ada King of Wand, ada Egg of Cup, ada godaan, dan ada Raja unsur tanah. Oke, kalau kau lihat, akankah dia datang ke kamu lagi? Akankah kalian akan kembali bersama? Sebenarnya ada kemungkinan kalian bisa bersama lagi ya. Sini ada Two of Cup. Bisa dibilang kalian itu masih sama-sama sayang, sama-sama mengharapkan bisa kembali gitu. Dan aku lihat mungkin kalian masih ada yang di antara kalian masih menjalani komunikasi, mungkin ada gitu. Cuman kalian masih belum siap untuk mengungkapkan, ayo kita perbaiki semuanya gitu. Masih belum ke situ. Masih sama-sama kayak takut untuk memulainya lagi ya. Tapi ada di antara kalian juga yang mungkin nunggu waktu yang tepat gitu ya, nunggu waktu yang tepat yang benar-benar pas untuk bisa mengungkapkan kalau kita perbaiki semuanya gitu. Jadi mungkin ada yang lagi menjalani hubungan saling menunggu satu sama lain, tapi kalau ini bedanya sama yang pertama, kalau ini nggak pakai ego gitu, kalau ini lebih kayak ikhlas aja gitu, datang ya maksudnya saatnya waktu yang tepat datang ya bagus gitu, yang enggak ya nunggu lagi kayak gitu. Dan bisa dibilang di sini juga untuk hal lainnya yang mungkin terjadi dalam hubungan kalian. Sini ada the star. Mungkin kalian memang bisa dibilang kalian masih kayak punya impian bersama, tapi kalian kayak bingung ke depannya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kalaupun memang dia datang tuh kalian tuh nggak tahu harus kemana gitu, tujuannya tuh kemana nggak tahu. Jadi masih belum jelas tujuannya kemana, masih kayak menggambarkan hal-hal yang bisa dibilang yaitu impian kalian berdua, tapi nggak jelas gitu mau kemana. Tapi bisa kemungkinan juga di sini mungkin ya kalian memang menjalani hubungan sama pasangan yang ya dia suka tergoda sama wanita lain, sama pria lain gitu, dan itu membuat kamu tuh kadang suka nggak yakin sama dia gitu. Dan dia juga masih punya banyak pilihan mungkin pria atau wanita lain gitu. Tapi kalau dibilang dia sayang sama kamu, dia pengen kembali, iya. Cuman dia tuh kayak mempertimbangkan ya dengan hal-hal lain gitu, dengan godaan-godaan lain gitu. Kalau aku lihat di sini kamu menjalani hubungan yang nomor 2 ini kebanyakannya ya mungkin nggak semuanya, kalian menjalani hubungan yang agak bikin kamu kesel gitu. Mungkin dia banyak teman wanitanya, banyak teman prianya gitu, dan kamu kayak di sini cenderung kurang yakin gitu nanti ke depannya tuh dia tuh bisa benar-benar setia nggak ya sama kamu gitu. Mungkin kamu pernah diselingkuhin ya, atau kamu pernah kayak diduain, tapi kamu kayak orang yang sebenarnya tahu kamu diduain tapi kamu juga menduakan dia juga gitu. Jadi kalian sama-sama menduakan gitu. Mungkin ada yang memang seperti itu ya, kalian sama-sama menjalani hubungan yang double gitu, dia double kamu juga double, mungkin lebih dari double gitu. Dan sebenarnya memang dia juga ada penyesalan sih ya, dia ada penyesalan. Dia merasa selama ini mungkin dia berpetualang cinta kesana sini, tapi dia merasa mungkin kamu yang orang yang paling tepat buat dia. Kamu membuat dia merasa lebih nyaman, lebih jadi orang yang lebih bahagia gitu. Makanya di sini kemungkinan besarnya dia bakal datang lagi, kembali lagi sama kamu, minta maaf mungkin ya. Mungkin lebih kayak orang yang
pengen membuat perjanjian juga kalau dia tuh nggak akan kayak gitu lagi ya. Mungkin memang kalian berakhirnya itu karena kalian ada yang selingkuh atau kayak ketahuan cheating, genit-genit gitu, dan kamu kayak nggak suka gitu. Mungkin kebanyakan yang seperti itu yang terjadi di kartu yang kedua ya. Tapi kemungkinan memang dia bakal datang sih ya. Dia memang mengharapkan kamu bakal menerima dia lagi, kamu bakal memberikan kesempatan ke dia ya. Mungkin kebanyakan juga kalian lagi LDR dan kemungkinan dia pengen ketemu sama kamu. Dia pengen berjumpa sama kamu, dia pengen kayak kangen-kangenan sama kamu juga, tapi dia hanya berharap sih. Dan dia tahu kalau kamu tuh masih kesel, masih marah sama dia, tapi dia mencoba buat sabar nunggu ya. Mungkin ini kesabaran dia menanti waktu yang tepat buat masuk ke kamu lagi, supaya kamu nggak marah lagi sama dia, supaya kamu nggak kesel sama dia, supaya kamu nerima dia gitu. Karena kalau aku lihat memang dia sayangnya sih ke kamu lumayan ya, lumayan ada, lumayan besar juga. Tapi memang dia masih belum serius-serius banget gitu. Bisa dibilang dia masih kayak mikirin ke depannya tuh kayak gimana. Dia mungkin bisa dibilang belum mapan, masih belum yakin dengan kehidupan dia ke depannya. Dia masih takut untuk komitmen serius. Dia masih belum benar-benar yakin untuk menjadi orang tua atau menjadi pasangan utama gitu. Intinya sini dia masih belum yakin banget untuk kedepannya gitu. Dalam arti kedepannya itu yang kayak hubungan yang benar-benar komitmen ya. Kalau memang kalian lagi pacaran mungkin ke arah pernikahan gitu. Jadi dia masih belum benar-benar yakin kedepannya harus kayak gimana. Makanya itu membuat dia kelihatannya kayak nggak serius sama kamu gitu. Tapi sebenarnya dia sayang sama kamu, dan di sini pun ada penyesalan ya. Dia pengen memperbaiki semuanya, dia mau datang, tapi dia memang menunggu waktu yang tepat buat menemukan kamu gitu ya. Dan kalian mungkin berada dalam posisi yang memang saling berjauhan satu sama lain, dan membuat kalian tuh susah komunikasinya ya. Mungkin masalah kalian juga di komunikasi gitu, membuat hubungannya agak renggang gitu. Mungkin solusinya memang kalian perlu untuk mengkomunikasikan lagi sih ya. Kalau memang kalian udah berakhir ya sebenarnya nggak apa-apa juga masih komunikasi ya, nggak apa-apa juga gitu. Cuman memang harus jelas komunikasinya ke arah kemana gitu. Kalau memang memperbaikinya bersama-sama ya nggak apa-apa, bagus gitu. Tapi kalau memang nggak ada arah tujuan yang jelas ya dijelasin lagi, diperjelas lagi kalian tuh mau kemana tujuannya gitu. Kalau nggak jelas hubungannya ya tinggalkan gitu. Tapi kalau jelas tujuannya ya kalian lanjutkan gitu. Oke, aku rasa cukup untuk yang pilih file nomor 3. Aku lanjut untuk yang pilih file nomor 3 ya. Gimana sih? Ya, nomor 3. Maaf ini agak error, kayaknya mungkin udah kebanyakan aku readingin klien. Cuman aku sempetin buat video buat kalian. Oke, nomor 3, follow your dreams. Oke, di sini ada Five of Cup, ada Knight of Wand, ada Eight of Pentacle, dan Knight of Cup, ada Six of Cup, kekuatan, dan es unsur api. Oke, kalau kata di kartu sebenarnya memang di sini dia lebih kayak berasa rasa penyesalannya sih ya. Penyesalan, rasa kehilangan, rasa yang benar-benar kayak dia tuh salah gitu. Dia mungkin pernah ngelakuin kesalahan sama kamu dan membuat dia merasa sangat menyesal gitu. Tapi memang di sini karakter dia tuh nggak kelihatan kayak nyeselnya gitu. Mungkin kayak dia memang nyesel, tapi dia nggak nunjukin kalau dia tuh kayak nyesel banget gitu. Dan dia kayak mencobanya kayak baik-baik aja gitu, padahal sebenarnya dia nggak baik-baik aja. Dia sangat down ketika kamu pergi, ketika kamu kayak udah mutusin aku udah nggak mau sama kamu lagi, dan kalian tuh lost contact. Mungkin kalian udah lost contact lumayan lama juga ya, dan itu membuat kalian tuh kalau komunikasi tuh canggung. Cuman di sini kayak dia pengen ada ketemu sama kamu juga sih, pengen ada ketemu, pengen ada memperbaiki hubungan. Tapi di sini dia kayak takut, dia ragu kalau kamu memang nggak nerima dia lagi ya, kalau kamu nggak welcome lagi gitu, kalau kamu udah punya pasangan lagi. Di sini dia rasa takut ke situ. Dia takut
kamu akhirnya udah ada pria lain atau wanita lain. Tapi sini tuh dia akan mencoba buat kayak datang ke kamu, terus minta kesempatan, dan dia kayak pengen ada sebuah komunikasi baru gitu. Bisa dibilang mungkin dia kayak pengen caper-caper ya, tapi caper dan kepo-kepo gitu. Terus mungkin kamu suka ketemu sama dia di tempat lain ya, dan dia kayak secara nggak sengaja ngelihat kamu juga ngeliat dia, cuman kayak dia masih bingung gitu ngungkapinnya, ngomongnya kayak gimana gitu. Mungkin ada yang deket, ada yang jauh juga ya, karena aku lihat sini energinya ada dua. Mungkin yang lagi deket kalian mungkin pernah ketemu, tapi kalian kayak diem-dieman gitu, kalian lagi diem-dieman. Dan kalaupun makin jauh kalian kayak udah bener-bener gak ada komunikasi, cuman dia masih suka kepoin kamu lihat sosial media gitu. Dan sebenarnya dia kayak pengen datang sih, seenggaknya kayak buat komunikasi, buat kayak ungkapkan kalau dia itu kangen, atau dia pengen nanyain kabar kamu lah, seenggaknya buat kayak basa-basi. Cuman dia masih belum siap. Memang dia sangat gengsian ya, dan egonya juga lumayan tinggi, dan itu membuat dia ngerasa kayak aduh gimana ya gitu, bingung harus kayak gimana ya kayak gitu. Tapi dia memang ada keinginan buat komunikasi, tapi untuk kayak balikan itu kalian butuh waktu sih sebenarnya. Karena memang dia sangat butuh kekuatan gitu, bisa dibilang dia kayak butuh banget yang namanya apa ya, percaya dirinya dia gitu. Dia masih kurang percaya untuk datang ke kamu gitu, karena memang mungkin masalah kalian tuh sebenarnya awalnya kalian masalah sepele jadi gede gitu. Bisa dibilang kalian jadi awalnya putus karena kalian sama-sama masih belum dewasa gitu. Kalian masih belum bisa mengambil keputusan yang tepat buat kehidupan kalian ke depannya, dan akhirnya kalian memutuskan buat berpisah. Tapi kalian masih sama-sama ada rasa pengen ketemu, pengen datang gitu. Cuma di sini aku ngelihat kalian tuh masih nunggu hal yang memang bisa dibilang nunggu waktu yang tepat ya. Dan dia juga masih kayak berasa kalau kamu tuh masih mikirin dia gitu. Dia masih ngerasain itu, dan kamu juga masih ngerasain kalau dia juga masih mikirin kamu. Mungkin bisa dibilang kalian sama-sama kepoin satu sama lain sebenarnya dari jauh, dan kalian masih belum berani buat kontak secara langsung, kontak yang benar-benar kontak gitu. Jadi kalian cuma jauh-jauhan, kalian cuma kayak mengamati dari jauh, terus kalian gak berani buat deketinya gitu. Karena kalian merasa mungkin masih belum siap gitu. Aku lihat sih mungkin dia bakal datang tapi masih belum siap, belum saat ini, mungkin beberapa waktu kemudian, karena dia kayak butuh kesiapan, butuh mental yang kuat gitu. Dan dia tuh butuh kayak kekuatan banget sih. Bisa jadi dia kayak butuh temen atau lingkungan yang mau support dia, ayo datang ke dia, minta maaf, perbaiki semua. Tapi memang dia tuh kadang niat pengen minta maaf gitu, cuman dia nggak tahu cara mengungkapkan maaf itu kayak gimana. Dia masih kayak nggak tahu harus kayak gimana, karena dia ngerasa banyak hal yang pengen dia ungkapkan, unek-unek dia yang udah terlalu banyak. Akhirnya dia bingung cara ungkapinnya kayak gimana gitu. Akhirnya kalian diem-dieman juga gitu, dan kalian saling mengamati dari jauh aja gitu. Sebenarnya yang perlu kalian ketahui ya, kalau hubungan seperti ini itu sampai kapan, pasti semakin kalian mengamati semakin jauh, akhirnya kalian capek juga gitu. Makanya lebih baik mungkin kalian komunikasikan gitu. Kalau memang kalian merasa masih belum ada yang selesai, masih ada yang belum selesai antara kalian berdua, ya selesaikan. Apa yang membuat kendalanya kalian gitu, apa yang membuat kalian tuh nggak bisa bersama, harus diperjelas. Karena aku lihat hubungan kalian tuh masih belum jelas. Mungkin kalian juga ngegantung kali ya, putus enggak, pacaran juga enggak gitu. Jadi nggak jelas hubungan kalian tuh kayak gimana gitu ke depannya. Memang harus diperjelas lagi hubungan ini. Jadi kalian tuh mau kayak gimana sih ke depannya. Jangan sampai ngegantung kayak gini, jangan sampai kalian kayak bingung harus kayak gimana gitu. Padahal kalian bisa punya kehidupan baru, kayak new beginning, tapi karena hubungan seperti ini kalian stuck ya. Jadi kalian nggak bisa maju, nggak bisa mundur, kalian sama-sama nunggu tapi nggak tahu nunggu apaan gitu. Kalian kayak nggak tahu harus kayak gimana, tapi kalian sama-sama sayang gitu. Cuman
nggak tahu ke depannya itu mesti nungguin dia kah, tapi sampai kapan gitu, tapi maju tapi masih sayang. Ribet ya, jadi serba salah gitu kalau aku lihat. Intinya kalian harus selesaikan masalah ini secepatnya ya, supaya kamu juga bisa kembali melanjutkan hidup kamu ya, supaya kamu juga bisa menata hidup kamu lagi ke depannya gitu. Jadi jangan terlalu stuck sama hubungan yang toksik. Kalau kalian merasa ini hubungan toksik, kalian harus melangkah terus, jangan stay, jangan berdiam diri, kalian harus jalan dan terus melangkah, cari kehidupan kamu yang jauh lebih baik. Jangan terlalu lama di hubungan toksik kayak gini, karena itu akan membuang-buang waktu kamu aja gitu. Oke, aku rasa cukup. Untuk yang mau personal reading, kalian bisa cek di WhatsApp untuk press listnya, untuk harganya, atau kalian bisa email, atau kalian juga bisa line ya. Terima kasih udah nonton video aku ya, semoga kalian terhibur, semoga kalian merasa senang juga ya. Terima kasih semuanya pokoknya ya, bahagia selalu buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you all.